Halo semuanya, perkenalkan saya Ujang. Saya mahasiswa PhD tingkat kedua di University of Oxford. Sekarang aku mau review 5 buku yang bisa jadi rekomendasi kalian nanti kalau kalian ingin membaca buku, atau mungkin di antara kalian udah ada yang sudah membaca buku ini juga, karena buku ini sangat terkenal banget ya di kalangan para pembaca. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga bisa melewati pandemik ini dengan cara kalian masing-masing. Karena sekarang banyak ya di Instagram atau di mana ya, di platform lain itu yang bilang, wah selama lockdown ini aku harus bisa menurunkan 30 kg berat badan. Atau selama lockdown ini aku harus bisa lari 2.500 km. Atau harus bisa masak kayak semacam chef profesional. Hey, chill guys, chill. Selama lockdown kalian gak perlu mendapatkan achievement tersebut. Yang penting kalian bisa selamat melewati lockdown aja, ini udah luar biasa, ya nggak? Tapi di sini selama lockdown ini aku udah punya prestasi yang sangat luar biasa. Sudah bisa berhasil membaca buku sebanyak ya sekitar 125 buku lah. Nggak ada yang bercanda. Cuma beberapa buku yang berhasil aku baca selama lockdown. Nah, atau mungkin di antara kalian udah ada yang sudah membaca buku ini juga, karena buku ini sangat terkenal banget ya di kalangan para pembaca. Nah, jadi ada 5 buku yang berhasil aku baca. Ya, 5 yang di buku yang dicetak, tapi sisanya itu ada di e-buku. Nah, sekarang emang aku lebih prefer menggunakan e-book sih ya. Nah, sekarang udah banyak platform-platformnya juga kan yang bisa kalian gunakan untuk membaca buku. Nah, salah satunya itu bisa menggunakan Kindle. Ini nggak dibayar sama Kindle sama sekali ya. Tapi semoga suatu saat bisa dibayar sih. Kode. Nah, jadi kalian bisa menggunakan Kindle. Ada berbagai macam alasan sih kenapa Kindle itu lebih baik dibandingkan buku yang di print. Salah satunya itu di print dan di print. Salah satunya itu adalah karena Kindle ini atau e-book itu adalah nature friendly, karena kita gak perlu pakai kertas untuk ngeprint e-book, ya nggak? Kemudian dia juga lebih handy dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, selain itu juga kadang harga bukunya lebih murah kalau kalian beli di e-book di Kindle ini. Nah, caranya kalian bisa beli device si Kindle ini, atau kalian juga bisa download aplikasinya ke HP atau smartphone kalian atau iPad kalian, dan kalian tinggal beli buku Kindle-nya ini di Amazon, atau mungkin bisa juga beli di website lainnya. Jadi nanti aku mau tunjukin caranya nih gimana beli buku di Kindle. Untuk membeli buku di Kindle ini, kalian tinggal browse aja menggunakan browser kalian dan ketik Amazon Kindle. Kemudian di website ini kalian bisa lihat buku-buku apa yang bisa kalian beli, kemudian masuk ke Shop by the Department dan pilih Kindle Books. Kemudian kalian tinggal search apa yang kalian mau, atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi Amazon dengan cara yang sama. Kalian masuk ke Shop by the Departments dan pilih Kindle Books. Kemudian ketik buku yang kalian ingin baca atau beli. Misalnya saya contohkan di sini Crack of Creation. Tinggal kalian klik dan ada banyak pilihan seperti paperback, hardcover, dan juga Kindle Edition. Nah, bisa kalian lihat harga di Kindle Edition ini memang lebih murah dibandingkan dengan buku-buku yang lainnya. Tinggal kalian ketik atau klik Kindle Edition, dan karena saya sudah pernah beli buku ini, jadi tinggal saya baca. Tapi kalau kalian belum pernah beli, tinggal kalian klik saja buy, kemudian itu akan langsung ditransfer ke aplikasi kalian. Nah, buku yang pertama ini ada The Selfish Gene. Buku ini sebenarnya udah lama banget ya ada di pasaran. Ini mulai diterbitkan tahun 1976 dan ini sudah mencapai kecetakan yang ke-40. Mungkin sekarang udah lebih dari 40 ya. Dan sudah tersebar sebanyak lebih dari 1 juta kopi. Jadi buku ini saking berhasilnya, buku ini
idenya itu bertahan sampai sekarang. Nah, buku ini dikarang oleh salah seorang profesor di Oxford bernama Profesor Richard Dawkins. Beliau adalah profesor di Department of Zoology, University of Oxford, dan beliau sekarang udah banyak banget sih menulis berbagai macam buku yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Dan The Selfish Gene ini bukan buku science, jadi tenang aja buat teman-teman yang memang backgroundnya bukan science atau bukan biologist, juga bisa membaca buku ini karena buku ini merupakan buku populer. Nah, buku ini tentang apa sih? Nah, buku ini sesuai dengan judulnya, The Selfish Gene, atau bahasa Indonesianya gen yang egois. Ini menceritakan mengenai pandangan lain tentang evolusi. Nah, kalau teman-teman lihat, atau yang kita pelajarin sejak SD dulu, evolusi itu kan berupa natural selection ya, atau bagi makhluk hidup yang bisa bertahan hidup, maka dia akan terus-terusan mempertahankan kehidupannya hingga generasi-generasi selanjutnya. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup ya akan punah. Nah, contoh gambarnya itu ada jerapah kan, waktu SD itu, waktu ujian itu ada kan jerapah leher panjang dan jerapah leher pendek, di mana jerapah leher panjang itu bisa memakan daun-daunan dari pohon yang tinggi, sedangkan jerapah leher pendek itu dia tidak bisa menggapai daun-daunan dari pohon yang tinggi itu, sehingga dia itu akan mati dan punah. Sehingga ya sekarang yang tersisa itu adalah jerapah leher panjang akibat dari evolusi yang berupa natural selection tadi. Nah, tapi buku ini tidak membahas tentang jerapah leher panjang atau jerapah leher pendek. Buku ini membahas mengenai peranan gen dalam evolusi. Jadi Richard Dawkins ini berpandangan bahwa yang menjadi pusat dari evolusi itu adalah si gen ini. Jadi beliau itu menjadikan gen ini sebagai sesuatu yang hidup gitu. Jadi yang menjadikan kita ingin hidup terus-terusan ini adalah gen. Gimana caranya si gen ini bisa tersalurkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, jadi gen ini memiliki peranan yang penting sekali dalam evolusi tadi. Di buku ini ada 13 chapter dan pembahasannya itu lebih banyak ke kenapa sih gen itu berperanan penting terhadap evolusi. Bahasan yang banyak banget di buku ini itu adalah tentang altruism atau altruisme. Kalau kita lihat kan kenapa sih ibu itu rela untuk hamil 9 bulan demi anaknya. Kemudian kenapa sih kita itu rela menolong manusia lain supaya dia itu bisa selamat dari kecelakaan misalnya. Nah, itu emang agak kontradiktif sih dengan judulnya yang The Selfish Gene, dimana kalau kita lihat kan selfish gene itu harusnya egois ya. Harusnya kalau emang makhluk hidup itu ingin dianya untuk bertahan hidup, maka ya dia ngapain gitu untuk mengandung dan harus capek-capekan dia sakit-sakitan untuk mengandung atau menyelamatkan makhluk hidup lain. Nah, sebenarnya memang agak kontradiktif sih dengan judulnya, tapi beliau menjelaskan bahwa The Selfish Gene ini itu memang di tingkat, bukan membahas tentang level individu. Jadi dia membahas dari level komunitas. Gen antara satu manusia dengan manusia lainnya itu kan sama. Artinya bukan the selfish self atau the selfish individu, tapi the selfish gene, di mana gen kita sebagai manusia ingin manusia itu bertahan sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi tidak apa-apa kita memakan sapi, memakan ayam, atau memakan makhluk hidup lainnya, meskipun mereka punya gen, tapi gen itu tidak dekat dengan kita gitu. Jadi kita lebih selfish untuk gen kita dibandingkan dengan gen ayam atau gen sapi. Ya, intinya seperti itu. Dan salah satu hal yang menarik adalah di chapter yang hampir-hampir yang terakhir ya, chapter 10 kalau nggak salah, itu dibahas mengenai konsep memes. Yang kita tahu sekarang itu, atau meme, itu konsep pertamanya itu sebenarnya disebutkan oleh Richard Dawkins di bukunya, bahwa gen itu tuh sama seperti memes di kehidupan kita, di mana informasi memes itu disampaikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Informasi itu bisa berubah, bisa diinterpretasikan berbeda, dan segala macam. Intinya seperti itu. Jadi kalau kalian penasaran, silahkan baca buku The Selfish Gene. Ini recommended banget. Buku yang kedua, ini ada A Crack in Creation dari Profesor Jennifer Doudna. Jadi buku ini membahas mengenai teknologi genome editing atau teknologi untuk mengedit gen. Nah, sesuai dengan judulnya A Crack in Creation, kita ini bisa mengotak-atik gen kita sendiri untuk ya kepentingan atau untuk benefit kita sendiri. Sesuai dengan judulnya juga, ini The New Power to Control Evolution. Yang kita pelajari sebelumnya, ini bahwa evolusi itu kan natural selection, di mana makhluk hidup yang bisa bertahan hidup akan bertahan hidup seterusnya sampai generasi selanjutnya, sedangkan makhluk hidup yang tidak bisa bertahan hidup akan punah. Nah,
si teknologi genome editing ini memungkinkan kita agar kita mengedit gen kita sendiri agar kita bisa bertahan hidup lebih lama. Jadi kalau tadi kita pelajari mengenai gen sebagai pusat dari evolusi, sekarang ini udah ada teknologi yang bisa mengotak-atik si gen tadi. Nah, nama teknologinya ini adalah CRISPR-Cas9. Bisa kalian pelajari bahwa CRISPR-Cas9 ini adalah teknologi yang bisa mengedit gen, dan bahkan beberapa tempo yang lalu ilmuwan Cina ini sempat melakukan penelitian untuk mengedit bayi manusia agar terhindar dari penyakit HIV. Namun penelitian tersebut dilarang, akhirnya penelitinya pun dipenjara karena melakukan penelitian mengedit bayi karena memang tidak etis dan belum diterima oleh masyarakat saintis di seluruh dunia. Memang terdengar sangat science fiction ya untuk mengedit bayi, tapi memang ini nyata dan teknologinya memang sudah banyak dikembangkan dan menjadi sesuatu yang akan biasa di masa depan menggunakan genome editing ini. Berbeda dengan kedua buku sebelumnya yang berkaitan dengan life science, buku yang ketiga yang aku baca ini adalah bertemakan ekonomi yang berjudul Good Economics for Hard Times. Ini dikarang oleh kedua penulis yang menangkan Nobel Prize baru-baru ini di bidang economics, yaitu Abhijit Banerjee dan Esther Duflo. Mereka mendapatkan Nobel Prize bidang ekonomi karena usahanya untuk menghilangkan poverty atau mengurangi kemiskinan di dunia dengan menggunakan teknologi randomized control trial dalam memberikan public policy, khususnya adalah di bidang ekonomi. Nah, buku ini menceritakan mengenai ekonomi during the hard times, jadi bagaimana caranya mengalleviate growth of economics dan bagaimana cara mempengaruhi public policy ini dengan menggunakan ilmu ekonomi. Jadi di awal-awal menceritakan mengenai kedua ideologi yang dimiliki oleh kedua partai di Amerika, yaitu Partai Republikan dan juga Demokrat. Nah, biasanya kan suka ada debat kan di Amerika itu. Kalau kalian suka nonton film atau series The Politicians di Netflix, itu kalian bisa lihat sendiri politik di Amerika itu sebenarnya seperti apa. Mirip-mirip lah. Tapi yang dibahas mengenai Good Economics for Hard Times di buku ini adalah bahwa kedua perdebatan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan menggunakan ilmu ekonomi yang bisa mempengaruhi public policy. Jadi buku ini recommended banget buat kalian yang tertarik dengan ilmu ekonomi, politics, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Masih berhubungan dengan ilmu politik, buku yang keempat yang aku baca ini ada Prisoners of Geography. Ini by Tim Marshall. Jadi buku ini menceritakan tentang 10 peta yang harus kita ketahui atau 10 peta yang menceritakan kita berbagai macam hal mengenai geopolitics atau global politics. Nah, di buku ini menceritakan mengenai sebenarnya impact dari geografi terhadap international affairs atau hubungan internasional. Nah, contohnya misalnya bagaimana sih politik Cina dan Tibet atau Cina dan Taiwan saat ini, kemudian politik antara India dan Pakistan. Ini kan karena letak geografisnya itulah yang mempengaruhi suatu politik dari suatu negara. Jadi ini sangat menarik sekali bagi teman-teman yang tertarik dengan ilmu politics dan international relationship. Jadi sangat recommended banget. Nah, buku yang kelima ini judulnya Girl, Woman, Other. Ini buku ke-8 karangan Bernardine Evaristo. Jadi buku ini menceritakan mengenai 12 karakter dari wanita yang hidup di atau tinggal di UK. Mostly black people sih, black women. Jadi ini menceritakan bagaimana sih ke-12 wanita itu bisa menjalani kehidupannya dari berbagai macam kesulitan. Dan memang ini salah satu topik yang sangat sensitif, apalagi sekarang isu tentang rasisme atau isu tentang Black Lives Matter itu jadi sesuatu yang sangat panas dibicarakan, dan ini memang menjadi suatu concern bagi beberapa negara, khususnya di negara barat, mengenai rasisme ini yang berkembang dari mulai dulu hingga sekarang. Nah, di buku ini diceritakan mengenai perjalanan ke-12 wanita itu untuk melawan stigma-stigma dari wanita dan juga minority people. Jadi ini bagus banget dan sangat inspiratif. Nah, itu dia tadi kelima buku yang berhasil kubaca selama lockdown. Semoga memberikan informasi buat kalian dan menjadi terpacu untuk membaca kelima buku itu. Karena memang bukunya sangat relevan untuk kehidupan kita masa ini, dan juga memang beberapa buku ini baru terbit tahun 2019 dan memang sangat recommended banget untuk dibaca kalian saat waktu kalian senggang. Kalau kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen biar kita diskusikan tentang buku ini bareng-bareng ya. Dan juga aku akan bikin video-video lainnya untuk selanjutnya. Bye!